Sepulang dari pertemuan dengan klien, di sepanjang jalan Yuda begitu gelisah. Dia terus saja teringat dengan apa yang dilihatnya saat meeting tadi. Dia tidak sabar untuk segera sampai di rumah dan bercerita kepada Vira, istrinya. Sesampainya di rumah dia langsung mencari-cari keberadaan sang istri, karena Vira tidak menyambutnya. "Papa." Ketiga anaknya memekik dan berhamburan memeluk Yuda. "Para kesayangan Papa," ujarnya. Diiringi senyuman lebar, lalu memeluk ketiga anaknya itu. Mengecup pipi mereka satu persatu. "Mama di mana? Kok tumben gak nyambut Papa?" tanya Yuda yang ditujukan untuk ketiga anaknya. "Mama ke kamar mandi, tadi udah di teras sih mau nyambut Papa. Tapi katanya kebelet." Itu adalah suara Ryan. "Oh ya udah, kalau gitu Papa ke kamar dulu ya." Setelah berbicara, Yuda pun bergegas menuju ke kamarnya. Di dalam kamar, Vira baru saja keluar dari kamar mandi. Udah pulang ternyata, bibirnya tersenyum manis. Dan langsung menghampiri sang suami. Mencium punggung tangan, lalu pipinya. Yuda mana cukup dengan hanya kecupan di pipi. Seperti yang sudah Vira duga, suaminya itu langsung saja menariknya ke dalam pelukan. Lalu memagut lembut bibirnya. "Is dasar mesum," dumelnya. "Tapi, dia suka sebenarnya." "Tapi kamu suka kan?" goda Yuda sambil terkekeh. Vira hanya memasang raut malas, hanya bercanda sih. "Ada apa?" Vira memang paling peka. Dia bisa melihat, sepertinya suaminya itu sedang ingin mengatakan sesuatu. Yuda menggandeng tangan Vira, membawanya duduk di sofa yang ada di dalam kamar. Mereka duduk berdampingan, namun saling berhadapan. "Kamu takkan percaya apa yang aku lihat hari ini," ujarnya dengan nada serius. Vira mengerutkan dahi. "Apa?" tanyanya. "Aku bertemu seseorang," sahut Yuda. "Siapa?" tanya Vira, karena suaminya sepertinya sangat serius. Hatinya tiba-tiba saja berdebar kencang, dan dadanya bergemuruh hebat. Dia jadi berpikir yang bukan-bukan, membayangkan kalau suaminya itu bertemu dengan mantannya dulu. Kok dia jadi suzon gitu ya? "Tadi sore saat meeting, aku bertemu dengan Mia," jawab Yuda. Vira yang sudah memasang baik-baik telinga untuk mendengar cerita sang suami, ditambah dengan hati yang berdebar pun langsung memasang raut malas. Kirain ketemu mantan, ceplosnya, dia langsung menutup mulut dengan kedua telapak tangannya. "Isyes, dasar kamu cemburuan." Tetapi Yuda langsung tertawa kecil dan menarik sang istri ke dalam pelukan. Mendekapnya erat, lalu mengecupi puncak kepalanya lama-lama. Vira tak berkata-kata, tetapi bibirnya tersenyum lebar. Merasa bahagia dengan perlakuan sang suami. "Yang membuat aku terkejut itu bukan karena aku bertemu Mianya, tetapi dengan apa yang ia lakukan." Yuda melanjutkan perkataannya. Vira menatap suaminya ingin tahu. "Memangnya apa yang mereka lakukan?" tanya Vira. "Mereka? Kamu tahu Mia tidak sendiri." Yuda terkejut. "Kok terkejut begitu sih?" "Ya pastikan sama suaminya. Mana mungkin kan, Mia sendirian ke kota ini." "Pasti Mas Leo ikut," sahut Vira, yang merasa heran dengan reaksi suaminya. Yuda menghembuskan napas pelan. "Dia bersama klienku, dan mereka sangat mesra. Saat aku masuk ke ruangan yang sudah direservasi itu, Mia sedang berada di pangkuan klienku." Jawaban Yuda sungguh membuat Vira terkejut. "Seriusan? Kamu salah lihat kali." Vira tak percaya. "Masa salah lihat? Kan selama meeting kami ada dalam satu ruangan," sahut Yuda gemas. "Tapi masa sih Mia kayak gitu?" Vira masih tak percaya. "Ya bisalah, dulu aja dia berani godain Leo dari kamu, padahal kalian deket banget." Tapi aku bersyukur sih dia godain Leo. Kan akhirnya kamu bisa jadi milik aku,"
ucap Yuda seraya mendekap erat tubuh istrinya kembali, lalu memagut bibirnya lembut. Vira hanya geleng-geleng kepala akan kelakuan suaminya. Tetapi jujur saja dia suka. Dulu, Leo mana kayak gitu. Namun, akhirnya dia memutuskan untuk menghubungi Leo malam ini juga. Sayang, kalau nelpon malam-malam begini nanti ganggu loh. Yuda berkata dengan lembut. Sebenarnya, dia cemburu istrinya masih sering teleponan dengan mantan suaminya itu. Pokoknya aku harus nelpon sekarang untuk memastikan Mas. Dengan keras kepalanya Vira tetap menghubungi Leo. Yuda akhirnya tak melarang lagi. Assalamualaikum, jawab Leo dari seberang sana. Mas apa kabar? Bisa saya bicara sama Mia? Vira ingin mencari tahu, apakah hubungan mereka baik-baik saja. Bukannya kepo, tetapi dia ingat Rafa anak Leo. Kasihan saja jika sampai ada apa-apa dengan mereka. Risa sudah jadi korban, jangan sampai Rafa juga. Pikirnya, Mia, sudah tidur. Akhirnya Leo berbohong. Begitu ya, ya udah kalau begitu. Tapi Mas Leo lagi di mana? Tanya Vira lagi. Di rumah, memangnya kenapa? Leo merasa heran dengan pertanyaan Vira. Di rumah. Maaf jika aku membuat Mas Leo tak nyaman. Tapi, hari ini Mas Yuda ketemu Mia di kota ini. Vira berkata dengan hati-hati, agar tak membuat Leo murka. Hening. Leo diam untuk beberapa saat. Hingga, suara Vira yang memecah keheningan terdengar. Mas Leo masih di sana? Tanya Vira. Maaf sudah malam. Aku mau tidur, ucap Leo. Dia sudah hendak menutup panggilan, akan tetapi suara Vira menahannya. Apa kalian bertengkar? Ingat Rafa, kasihan dia. Vira berkata dengan nada sedikit meninggi. Leo menghembuskan nafas kasar. Kami sudah berpisah, jawab Leo. Sebelum akhirnya menutup panggilan kembali. Vira terkejut mendengarnya, coba mencerna perkataan Leo. Berpisah, berceraikah? Kok bisa? Rasa sedih tiba-tiba saja menyusup ke dalam hatinya, kala teringat wajah lucu Rafa dan Risa. Sementara itu di kamarnya, Leo menghembuskan nafas kasar. Vira tahu hal ini sekarang. Dia rasanya sangat malu sekali kepada mantan istrinya itu. Cukup sampai di sini, cukup. Aku tak butuh wanita, ucapnya sambil mengepalkan tangan. Dan malam itu, Leo tidur dengan hati yang dingin. Membenci Mia, malu kepada Vira, merasa ini adalah karma untuknya. Besoknya, Leo bersiap sejak pagi, menyiapkan untuk jualan dan mengurus anak-anak. Beruntung, dulu dia sering membantu pekerjaan rumah. Hingga, ia tak terlalu canggung mengurus rumah sendirian. Leo tergolong suka kebersihan dan kerapihan. Hingga, ia sejak pagi sudah nyapu dan ngepel. Jaga adikmu ya, ayah pamit kerja dulu, ujar Leo kepada Risa. Siap, ayah tenang aja, ucap Risa penuh semangat. Leo menggendong Rafa sebentar sebelum bekerja. Sebenarnya, dia tak tega. Tetapi harus bagaimana lagi, dia harus kerja. Untuk memenuhi kebutuhan kedua anaknya itu. Belum lagi, dia punya tanggung jawab lain, Tiara dan Rafa. Meski mereka sudah hidup berkecukupan bersama Vira dan Yuda. Tetap saja sebagai seorang ayah, dia ingin memberikan nafkah untuk mereka. Meski hanya mampu secuil saja. Leo sudah menyiapkan semua keperluan makanan dan uang jajan untuk anak-anak sebelumnya. Alhamdulillah ya Allah, karena Engkau mengembalikan Risa kepadaku. Leo merasa ini rencana Tuhan, mengembalikan anaknya dari Salma itu kepadanya. Risa membantunya mengasuh Rafa, meski sebenarnya tak tega dan sedikit was-was. Pasalnya, Risa baru berusia 5 tahun lewat sedikit.
Akan tetapi, dia menyerahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Tak lupa menitipkan mereka kepada tetangga samping rumah yang memang cukup dekat dengannya. Tetangganya itu juga memang ramah. Beberapa hari berlalu, Leo merasa heran karena Mala tak pernah datang lagi. Padahal biasanya, wanita itu sering menengok anaknya, Rafa. Apa-apaan aku ini sih? Kok berharap Mala menengok anak-anak, gumam Leo. Dia merutuki dirinya sendiri. Ayah ke warung dulu sebentar ya, nanti ayah beliin jajanan untuk Risa dan adik, ucap Leo. Yi, pekik anak itu senang. Saat di warung tanpa sengaja, dia bertemu Mala. Dan, Leo pun menyapanya dengan ramah. Apa kabar Mala? Rasanya sudah lebih dari seminggu ini kita nggak ketemu ya. Ujarnya diiringi senyuman khas yang membuatnya terlihat begitu menawan. Ini lagi sibuk terus di kafe, jawab Mala dengan tersenyum canggung. Leo merasa heran dengan sikap Mala. Terasa begitu canggung. Saya duluan ya mas, ucapnya. Yang kebetulan memang sudah selesai belanjanya. Leo mengangguk, matanya memperhatikan Mala yang berlalu. Sesaat kemudian, dia membeku. Saat melihat seorang pria menghampiri Mala dengan senyuman lebar. Dan mereka pun berjalan beriringan. Mala sempat menoleh ke arah Leo sekilas dengan tatapan yang membuat Leo bingung. Apa aku salah lihat, gumamnya. Mas Leo jangan liatin Mala kayak gitu, dia itu, ujar pemilik warung. Apa? Leo sedikit terkejut, tapi hanya sesaat saja. Setelahnya, dia menyebutkan barang yang mau dibeli.